Para sahabat pencinta Verbum Domini, selamat datang di Verbum Domini edisi hari Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya mengundang kita semua untuk merenungkan setiap dinamika kehidupan manusia yang kita alami setiap hari. Ada satu pepatah klasik yang mengatakan bahwa no man is an island. Artinya, tidak ada satu manusia pun yang tinggal sendirian di satu pulau. Apa maksud dari pepatah klasik ini? Ini mau menunjukkan bahwa manusia itu hidup membutuhkan orang lain. Minimal 2 orang. Supaya kalau jalan sendiri, orang jangan ganggu. Jomblo. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, bahwa manusia sejatinya hidup membutuhkan orang lain. Maka tidak benar kalau manusia itu hidup seorang diri. Berhadapan dengan itu, tentu di tengah kerumunan banyak orang, kita pasti mempunyai sahabat atau orang yang paling dekat, teman karib, sobat. Itu adalah orang-orang yang kita pilih dari sekian banyak orang di antara muka bumi. Apa maksud dari sahabat, teman, orang dekat, teman karib? Mereka adalah orang-orang yang setia menemani kita di saat susah maupun senang, di setiap situasi hidup kita. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, mereka tidak lari. Dan di saat kita mendapat kesuksesan, mereka selalu mendukung, bukan iri hati lalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Berhadapan dengan situasi manusia saat ini, tentu setiap kesuksesan tidak dapat serta-merta diapresiasi oleh siapapun. Maka satu hal yang penting di sini adalah tetap bersyukur dan menjalani hidup apa adanya. Karena dari sekian banyak orang yang kita jumpai, yang pernah kita kenal, yang pernah mengenal kita, yang pernah kita cintai, tidak semuanya tulus mencintai kita. Untuk menghadapi situasi ini, mari kita merenungkan bacaan yang disediakan oleh gereja pada hari ini, yang mengisahkan tentang 2 hal penting. Yang pertama, tentang pengkhianatan Yudas kepada Yesus. Dan yang kedua, perjamuan malam Paskah bersama Yesus dan murid-muridnya. Dua hal ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, bahwa ternyata dari 12 orang yang sangat dekat dengan Yesus, yang makan, minum, tidur, bangun, jalan bersama-sama, toh masih mengkhianati. Ini menunjukkan bahwa musuh terbesar yang pertama selain diri sendiri, itu adalah orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang berada di lingkaran kita. Tidak mungkin orang membenci kita kalau dia tidak mengenal kita. Orang yang mengenal kita lah, mereka lah yang pertama-tama membenci kita. Jadi hati-hati dalam memilih teman, memilih pasangan, memilih relasi untuk ke jenjang yang lebih serius, terutama mereka yang memilih untuk menikah. Pengkhianatan ini datang kapan saja dan di mana saja, kita tidak tahu. Dan bisa kita bayangkan, sekarang umur kita sekian dan kita bisa menghitung berapa jumlah sahabat, saudara, teman yang dekat dengan kita, dan siapa saja yang sangat setia dengan kita. Dan tidak semua orang yang kita dekati, yang kita kenal, sungguh-sungguh setia kepada kita ketika kita mengalami kesulitan. Pengkhianatan Yudas kepada Yesus ini satu gambaran bahwa cinta yang diberikan manusia itu sifatnya temporal. Tetapi cinta yang diberikan Tuhan sifatnya perpetual atau kekal atau abadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pencinta Verbum Domini, berhadapan dengan situasi kita saat ini, bahwa orang yang dekat dengan kita, orang yang mencintai kita, kadang bermuka 2. Banyak sahabat yang bermuka 2, banyak teman yang bermuka 2.
Di depan kita bermuka manis, tetapi di belakang kita menceritakan nama kita kepada orang lain. Dan sebagai ajakan untuk kita semua bahwa setiap persoalan hendaknya diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan pendekatan hati. Dan solusi yang ditawarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah duduk bersama, makan bersama, dan mencurahkan semua isi hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Dan spiritualitas meja makan ini sangat penting. Banyak keluarga, banyak orang memilih untuk tidak makan di rumah. Banyak orang memilih untuk tidak makan bersama. Anak makan sendiri, ibu makan sendiri, bapak makan sendiri, nenek dan kakek makan sendiri. Sehingga kedekatan itu begitu renggang. Maka, pada kesempatan ini, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengundang kita untuk mempererat kekeluargaan, persaudaraan dengan makan bersama. Karena dunia dewasa ini menyajikan banyak hal, banyak rumah makan mewah, banyak restoran-restoran elit. Tetapi kalau kita hanya sekedar makan, itu tidak cukup. Oleh sebab itu, di dalam kekeluargaan, makan bersama itu menjadi daya tarik untuk mengundang kita agar selalu hidup bersama, mengenal saudara, mengenal anak kita, mengenal orang tua kita di dalam meja makan. Karena banyak keluarga yang tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Karena belitan pekerjaan yang banyak, sehingga orang tua memilih untuk makan di kantor, anak-anak memilih makan di kantin. Sehingga ketika pulang kembali ke rumah, makanan yang disediakan di rumah menjadi tidak enak. Ini undangan untuk kita semua bahwa setiap persoalan, setiap hal yang kita lakukan, pertama-tama kita selesaikan dalam rumah. Kita tidak bisa membawanya keluar, apalagi di zaman kita, media sosial menjadi sangat-sangat kuat pengaruhnya. Masalah sedikit di rumah, kita bawa ke media sosial. Konflik sedikit, kita upload ke media sosial. Persoalan-persoalan ini membuat kita tidak menjadi sungguh-sungguh menghayati hidup bersama. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwa tidak ada satu manusia pun yang hidup di satu pulau. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kebersamaan. Oleh sebab itu, setiap persoalan yang kita hadapi tidak boleh kita bawa keluar untuk diombar-ambirkan kepada semua orang supaya semua orang tahu. Tetapi kita bawa ke dalam hati kita renungkan bersama agar rahasia keluarga tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Cukup dalam keluarga saja. Karena banyak keluarga yang retak, banyak keluarga yang cerai karena persoalan mereka tidak selesaikan di rumah, tetapi dibawa keluar, diceritakan ke tetangga, lalu itu menjadi buah bibir sehingga keluarga itu tidak bertahan lama. Saudara-saudara pencinta Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, kita sedang berada di Pekan Suci, masa di mana kita diundang untuk mengosongkan diri, memikul salib kita, mengikuti Yesus. Yesus yang rendah hati, Yesus yang selalu mengampuni. Maka pada momen kesempatan ini, kita membuka diri kita kepada semua orang yang mengenal kita, semua orang yang membenci kita. Kita tetap terbuka agar kasih persaudaraan yang ada tetap kita rajut. Sebab kita manusia hidup dalam kebersamaan dan tak seorang pun hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita selesaikan semua persoalan yang kita hadapi dengan hati yang teduh, kepala yang dingin, dan kita selesaikan dari hati ke hati. Dan semoga perayaan ini dan juga bacaan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu ingat bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan kita juga membutuhkan Tuhan. Semoga kita tidak saling mengkhianati di antara kita, apalagi di antara pasangan suami istri, orang tua, anak-anak. Dan mereka adalah titipan Tuhan untuk kita. Semoga kita semua tetap sehati, sejiwa, membangun kekeluargaan, persahabatan, dan menyambut Paskah Tuhan yang segera tiba dengan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.